wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan basamo. Alhamdulillah kita masih Allah berikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, umur yang panjang, baslobo wa jurayo itu. Sabantale amin amin ya rabbal alamin. Akan akhiri Ramadan akan meninggalkan kita. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita akan lanjutkan mengaji surah Al-Maidah ayat 73 lena. 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasatin wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladzina kafaru minhum azabun alim. Sadaqallahul azim. Biko kita tambah di ayat 73 surah Al-Maidah, kau ada kaitannya dengan ayat 72 sebelumnya. Lebih kareh je celai kalau ayat 72 bicara orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa Al-Masih putra Maryam, itu sudah menjadi kafir. Dan kini di ayat 73 Allah katakan laqad kafara alladzina qalu. Ko kaji nan bari ko kaji tauhid. Sungguh telah kafir pula orang-orang yang berkata, mereka yang mengatakan innallaha salisu salasatin. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah salah satu di antara tiga Tuhan. Aku kafir. Kalau sebelumnya mereka mengatakan nan Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam, itu kafir. Sementara Nabi Isa sendiri menyampaikan kepada Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Tak ada pernah Nabi Isa tu mengecian sembah dirinya. Tak ada pernah mengecian dirinya Tuhan. Tak pernahnya menyuruh Bani Israel tu menyembahnya. Tapi justru pengikutnya menjadi kafir dengan menyebutkan yang Allah tu Isa Al-Masih. Dan kini di ayat 73 surah Al-Maidah hanya mengatakan sesungguhnya Allah itu salah satu dari Tuhan yang tiga. Kok ada namanya Trinitas. Kalau Katolik kan namanya Tritunggal deh. Awak bukan nak membaca agama orang kan? Artinya awak akan mengaji kaji awak di dalam Al-Quran. Jadi tegas, jelas, jatuh posisi mereka yang mengatakan Tuhan itu salah satu
di antara tiga Tuhan mereka. Jadi ada Trinitas tuh atau apalah namanya. Jadi di dalam tafsir dikatakan, katanya tuh salisu alihah. Apa nama itu? Di antara yang tiga itu Allah yang satunya. Di dalam tafsir itu dikatakan wal akharani Isa wa ummuhu. Dua yang lainnya itu adalah Isa dan ibunya Isa. Jadilah jaleh-jaleh dalam tafsir. Dalam tafsir Jalalain disebutkan. Jadi mereka yang menyebutkan bahwa Allah sebagai salah satu di antara tiga Tuhan. Logika pikirnya tuh memang tidak masuk secara rasional, tapi memang mereka ada yang memaksakan definisi Trinitas atau Tritunggal tuh. Kalau digali-gali mana tetap Tuhan kamu ini berapa? Tetap jadi sebenarnya satu kisah. Esensinya satu, tapi tiga kepribadiannya. Itu keliru. Kalau dewa tentu menyebut sesat pikir, no. Logikanya nak masuk. Kalau dia awak kan jalan tauhid awak tu. Di Islam itu tauhid itu ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid sifat dan asma. Kalau dicaliak dari logikanya, kalau seandainya Tuhan itu tiga, ayo repot sebenarnya. Pertama dicaliak dari tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah menyatakan bahwa Allah itu Esa. Esa tunggal dalam hal pencipta. Menciptakan langit, mengatur langit, mengadakan semuanya, tunggal. Tunggal dalam arti adalah Esa. Nak babilang doh kita. Esa. Qul huwallahu ahad. Itu kan surah Al-Ikhlas. Katakanlah Allah itu Esa. Allahus Samad. Allah tempat mengadu, tempat menyandar, tempat memohon. Lam yalid walam yulad. Ya titik. Nak ada pakai koma-komar. Indah ada baranak, nak ada diperanak. Kalau nyo menyebut Isa tu Tuhan, no, awak kan beraja tentang sifat 20. Sifat 20 ko namanya tentang sifat ketuhan itu kriteria. Kalau kriteria menyeleksi yang lain tu. Kalau dalam kajian kan adalah al-alamu masiwallah. Yang alam itu adalah yang selain Allah. Dan selain Allah tu sadanya alam tu. Makhluk sadanya tu. Ayalah sabu ialah langit, bumi, alam semesta, manusia. Itu adalah makhluk. Itu adalah alam. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala dikatakan lam yalid wa lam yulad, indah barana indah lah di peranan. Sementara kalau baca dalam sifat 20 ada sifat kidam. Kidam ko kan indah ada berawal, terdahulu nak ada berawal. Nabi Isa ada nak berawal Ada bindu berarti kan tertolak. Tertolak. Yang sifat Allah itu, jadi dalam rumusan sifat 20 itu mengatur dan membatasi. Ada orang nan mengaku-ngaku atau menyebut dirinya Tuhan, terpenuhi nak kriteria yang kedua itu tadi, terdahulu dan kemudian kidam. Allah sifatnya tanpa akhir. Artinya adalah tidak ada batasan. Jadi sebelum Maryam sebagai Tuhan Bunda Maria disebutnya. Aduh ya. Dan kemudian meninggalnya berakhir. Yang sifat Allah adalah tidak awal, tidak ada akhir. Kalaulah ada ba'awal, ada ba'akia, itulah makhluk tu. Mustahil sifat itu bagi Allah. Kalau seandainya ada awal, makhluk.
Berarti nyo diciptakan. Sementara di dalam surah Al-Ikhlas dikatakan lam yalid, indak beranak. Nabi Maryam beranak. Dan Nabi Isa anak dari Maryam. Berarti kan di peranaan nama itu ado induai. Kalau dibangun logika Nabi Isa itu tercipta tanpa bapa, adono lebih luar biasa dari itu lain. Adono lebih dahsyat dari itu lain. Nabi Adam nak ada bayah, nak ada bayin dua. Sementara Nabi Isa masih ada induai. Berarti kan terjawab dari dalil. Kalau orang mau menerima dalil, berpengetahuan, berarti akan bisa diterima kebenaran itu. Tapi kalau tidak mau menerima kebenaran, berarti memaksakan pembenaran, memaksakan kebenarannya dengan pembenaran. Jadi tegas-tegas dikatakan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 63 kok, laqad kafaral ladzina qalu, sungguh telah nyata kekafiran mereka yang mengatakan, bukan sekedar mengatakan saja, menyebutkan bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Berarti itulah syirik besar, lah mempersekutukan Allah. Seolah-olah Allah punya anak, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan anak. Itulah menjadi keluarga kecil loh nama itu. Nah, keluarga inti lah namanya. Nah, jadi terbantah sudah logika itu. Jadi ya. Itu karena memang pemahaman yang terdoktrin di dalam pikiran mereka itu nanyo terima dan itu nyo lakukan pembenaran saja lah nyo, seolah-olah lah itu yang didoktrinkan dalam pikirannya. Ayo, kalau digali-gali bana, diperdebatkan, didiskusikan, ini mengakui bahwa Tuhan itu Esa. Ayo. Jadi dalam doktrin-doktrin dulu yang memang lebih banyak itu adalah dogmatik, dogma doktrin yang kemudian tidak merangsang manusia itu berpikir dengan logis. Itulah maka dalam Al-Quran adalah wahyu dari Allah tapi masuk akal. Diterima oleh akal, logis. Dalil-dalilnya jelas tentang qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tegas katakan Allah itu Esa. Kenapa awak meyakini Allah itu Esa? Karena diberikan jelasan di dalam wahyu. Berarti kan kalau awak kalah menerima wahyu itu, kalau bagi orang yang tidak mau menerima itu dibangun dengan logika, masuk akal, logis. Maka ada sifat 20 itu membatasi, menyeleksi orang mengaku-ngaku diri Tuhan. Mengaku-ngaku diri Tuhan, awak seleksi dengan instrumennya yang sifat 20 itu tadi. Wujud, oke-nya ada aja. Tapi kalau nyo menanyakan tentang wujudnya Tuhan, sudah pasti adanya manusia, adanya alam semesta, itu adalah tentang wujudnya Tuhan. Kalau seandainya tidak ada alam semesta, berarti saya menciptakan. Yang menciptakan itu, dia adalah maha kuasa. Itulah nan tauhid rububiyah. Lalu kemudian kalau tauhid ilahiyah, itu nan awak tegaskan dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid uluhiyah, bahwa hanya Allah yang awak sembah. Nah, awak sembah tu hanya Allah, tak ada yang lain. Lalu kemudian ada tauhid sifat dan asma.
Jadi mangkonyo ada sifat-sifat Allah dan ada nama-nama Allah. Dirumuskan oleh para ulama. Hebatnya ulama-ulama waktu menformulasikan, merumuskannya dengan rumus yang luar biasa. Kalau yang asma-asma Allah kan kumpulan di dalam Al-Quran ada 99 al-asmaul husna, ada dalilnya, ada disebutkan tentang al-asmaul husna. Kalau dalam hadis dikatakan pula tafakkaru fi sifati wala tafakkaru fi dzati. Ada sifat-sifat Allah yang harus dipahami. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat. Kalau wujud itu nama sifat nafsiyah. Kemudian yang 5 berikutnya adalah sifat salabiyah. Qidam, terdahulu itu berarti tanpa ada awal. Baqa, kekal, tanpa ada akhir. Kalau awak akan lenyap, awak akan punah. Walaupun secara hakikat, kau dikaji dalam pendekatan tasawuf, di dalam sifat-sifat dan 22 itu ada juga di dalam diri awak, tetapi semuanya itu adalah Allah yang punya. Karena awak pun ada kuasa awak, ada kehendak awak, dan semuanya itu adalah hanya titipan dari Allah. Nampunya adalah Allah. Nak do boleh awak kalau lah dicabut dicabut oleh Allah Taala nak dorle. Habis. Dari nanam ada sifat ma'ani dan ada sifat maknawiyah. Qudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, basar, kalam. Maknawiyah berarti qadiran, muridan, aliman, hayyun, hayyun, kemudian sami'un, basirun, mutakallimun. Jadi sifat-sifat 20. Kalau wak gali-gali, wak dalami, dicaliak dari segi apapun, terseleksi, tertolak kalau menyatakan Nabi Isa sebagai Tuhan. Tertolak kalau seandainya Siti Maryam dijadikan sebagai Tuhan. Bahwa Nabi Isa ada kelebihan, itu adalah semuanya atas izin Allah. Dikatakan wa ubrihul akmaha wal abrasa. Aku bisa menyembuhkan orang yang buta dan bisa menyembuhkan orang yang sakit kulit. Wa uhyil mauta, aku bisa menghidupkan orang mati biiznillah. Tetap semuanya Nabi Isa menyatakan semuanya atas izin Allah, atas kehendak Allah. Tapi bagi pengikutnya yang keliru, justru menafikan itu, seolah-olah kekuasaan itu ada pada Nabi Isa. Nabi Isa yang menyembuhkan semata-mata dirinya. Nah, Nabi Isa selalu menyebutkan semuanya atas izin Allah. Iya. Iya, itulah tertolak sebenarnya logika itu. Kalau mukjizat yang diberikan Allah itu menunjukkan kerasulannya. Bahwanya adalah rasul, pembuktian ini adalah rasul Allah, maka diberikan keistimewaan. Karenanya lahir tanpa bapa, kan muncul fitnah lah, viral lah. Bahasa kini kan banyak viral lah. Tokoh-tokoh publik adu-adu aja lah nuai kan. Macam-macam lah. Siti Maryam berasal dari kalangan keluarga baik-baik. Orangnya harmonis saja, baik-baik saja, akur-akur. Kok bisa ya? Atau tak katulah Maryam tuh. Maryam kok keluarga baik-baik. Dari ayahnya bernama Imran, induknya bernama Hana, terjaga, tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki, tidak pernah berinteraksi. Saja ketenya yang diasuh di Zakaria.
Kok bisa nyo melahirkan tanpa suami? Ndak do ta sabut-sabut nyo baralek do. Ndak do terima ke undangan do. Titulah kecil orang kampung. Titulah jadi buah bibir pagunjangan. Kalau ada kalau lah kau orang beranak tu kalau lah dapat ke baralek kan biasa je. Ikonyo beranak je nak do baralek guys. Si ayah tu. Sementara kemudian Nabi Isa ketikanya masih bayi, inyo bisa mengecek. Terbantah sekali bahwa ibunya bukan wanita penzina. Perempuan baik-baik. Bisa dijawab oleh Nabi Isa. Oh, kagum orang kan Nabi Isa lah. Kenyang baru bisa lah mengecek. Kan dalam riwayat tu kan ada 3 lahanan bayi bisa mengecek tu nak. Dulu cik Nabi Yusuf, anak kecil sama so Nabi Yusuf ditarik-tarik baju di belakang oleh Zulaikha. Jadi soal fitnah-fitnah perselingkuhan atau itu sejak dulu lah duit. Jadi Nabi Yusuf sama Zulaikha tu lah viral lo tu. Padahal kan Zulaikha nama ngajak-ngajak Nabi Yusuf kok. Dek Nabi Yusuf kok pada keanjo Zulaikha, datanglah laki si Zulaikha kok. Itu berakting lo Zulaikha kok, mendramatisir lo. Jo, iko nak seperti ajo calik ko do. Ambo dia nua de Yusuf, ambo kah dibikininya itu selama macamnya, baru dibangun logika le. Dibangun lo logika baju Nabi Yusuf kok cabiak di belakang. Bukan di depan. Kalau seandainya Nabi Yusuf yang agresif, tentu Zulaikha di depannya. Kalau Zulaikha memberontak, tentu baju Nabi di mana? Di depan. Itu adalah justru baju Nabi Yusuf cabiak di belakang. Berarti Nabi Yusuf yang ditarik-tarik. Itu contoh. Kemudian anak siano jelek. Nang kecil tu anak tukang sisir Masyitah. Ya ummi qi'i wala tataqasi fa innaka minal haq. Wahai ibu, terjun saja. Jangan kau takut, engkau berada dalam kebenaran. Adalah cele anak yang sisis siapa sahabat yang sayang ke orang tua, hormat orang, tapi kemudian ada pernah panggilan orang tua nak terpenuhi dia. Uwais kan betul. Itu kan difitnah lo nyo tu. Datang lo lah parusi. Ko memang jo parusi jo fitnah. Datang lo parusi kainyo nyo di surau je nyo ko rajin ibadat je. Pernah nyo sekali dipanggilin dua Uwais namanya. Uwais ya, cen dua ko nyo saraman semsunai, indua nang kedidangan tu semsunai dia taruh yang gocek kan. Akhirnya itulah datang perusi manoe. Ndak ketuju dah ndak ada pangan perusi ko, kira perusi ko pai samo tukang jo tukang gamalo kambiang nome jam ko salah lo tukang gamalo kambiang ko. Jitu nyo anu lai. Lah sudah tu mengkototong paru nyo tuduhan ke orang banyak. Ambo ko diperkosa di sianu ko mace iku anak sianu ko kalau kini ada tes DNA kan. Lalu dulu tu ada tes DNA kan do. Itulah yo lo curang. Ala ciyo orang dari bakai surau ada orang lah di petumbuhnya orang kalau kini tak katunya le. Telah babak belur ka mangalek ka menjawi awak muncung akan tumbuh dulu. Itu anak kecil lo lah. Anak itu tadi nama ngecek le. Kecil anak aku lah iya nak ambo abak mo na iko do aja abak mo tu tukang anu gambar lu tu aja. Itu contoh. Jadi memang kelebihan keistimewaan yang Allah berikan ke Nabi Isa disalahartikan bahwa itu adalah kelebihan yang Allah berikan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai rasul. Nyo bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan sakit biras. Jadi al-masih itu arti itu kan sentuhan. Bahasa masaha, bahasa asal kata itu.
Jadi disentuh orang, cegah orang ni. Bahkan kalau doa kaji dalam surah Al-Baqarah atau surah Al-Imran sebelum tu, 5.000 orang dalam sehari selesai cegah. Bara banyak orang 5.000 tu. Jumlah masyarakat besar kandang baranya waktunya lah. Dia sohnya dia ada wawai ni cicit saudara. Bara wakaliannya lah dalam sehari bara selesai sendiri. Nama nampak dia bari-bari selesai cik. Tuan dulu cik leh. Cegak karena mukjizat yang dia terima, orang kagum. Orang terkesima picayonya, lalu kemudian berlebihan lah. Akhirnya itu yang keliru. Jadi makanya dikatakan Allah terbantah mereka yang mengatakan Allah salah satu di antara 3 Tuhan yang mereka katakan itu mereka menjadi kafir. Disebutkan dalam tafsir wahum firqatum minan nasara. Mereka itu adalah satu firqah, satu kelompok dari Nasrani atau Nasara. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang esa. Nah, itu Tuhan mangko dinapikan kasadonyo, dindaan kasadonyo baru diisbatkan. Jadi tidak ada Tuhan, tidak ada yang berkudrat, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Hanya semata-mata Allah. Jadi tidak logis, tidak masuk akal, tidak bisa diterima yang menyebutkan Nabi Isa atau Maryam sebagai Tuhan loh. Ataupun ba'alah perwujudan penjelmaan Tuhan apapun lah namanya, itu terbantah. Karena dikatakan wa ma min ilahin, tidak ada dari Tuhan kecuali ilahu wahid, Tuhan yang esa. Jadi ada sifat salah satunya adalah wahdaniyat. Wahdaniyat itu adalah esa. Itu ilahu wahid, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Mangkue kaji awak dalam semayang solat sunat, termasuklah mau solat tahajud wa dalam berbagai macam solat sunat yang lain, itu selalu disertakan rakaat pertama baca surah Al-Kafirun. Rakaat kedua baca surah Qul huwallah. Termasuk wa solat sunat, kok solat sunat qabliyah kan. Jadi baca pertama dibantah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma wa ma ana 'abidun ma batu wa la antum 'abidun ma lakum dinukum waliyadin. Itu dulu kan? Sudah tu yang kedua, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ada yang setara, nah ada yang menandingi Allah. Maka berarti kau adalah memantapkan kaji awak, memantapkan tauhid awak, memantapkan paham awak. Bahwa dalam kajian tauhid, dalam kajian tasawuf, bahwa tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang beriradat, tidak ada yang berilmu, tidak ada yang punya hayat, tidak ada yang berkandak, tidak ada yang berilmu, tidak ada yang berkalam kecuali hanya Allah. Hanya Allah. Allah yang esa. Wa ilam yantahu amma yaqulun, disebutkan oleh Allah, jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, tidak stop dari yang mereka katakan, berarti kau masih aku itu Tuhan Allah sebagai salah satu dari 3 Tuhan, berarti dia sudah kafir. Kalau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, dari baswa manigo-niguan, dianggap betigo, berarti kalau mereka tidak mentauhidkan Allah, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim, maka mereka akan merasakan, mereka itu ada orang-orang yang kafir tersebut, mereka yang masih tetap di dalam kekafirannya, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Itulah dan syirik itu tadi, syirik akbarul kabair, dosa yang paling besar. Mereka terjerumus dalam kesyirikan mereka, berdosa besar mereka, maka mereka berada di dalam nerakanya Allah. Tuh,
Baswawai azab yang mereka terima adalah azab yang pedih. Tapi yang perhatikan ya, setiap yang non-Islam itu yang mualaf, kebanyakan itu yang cerdas dan berpikir. Kebanyakan dari orang awak yang bukan yang ngomong. Ya, jadi kan betul tuh. Jadi nyambung jadi itu. Jadi memang agama Islam itu adalah agama orang berakal. Orang cerdas, ama berakal. Sarai wa ibadah dia berakal. Berakal. Apa berakal? Tak boleh orang gilo sembahyang, tak boleh orang mabuk doh kita. Jadi kalau pakai teori matematik tadi, semakin banyak orang cerdas, semakin banyak orang Islam. Tapi orang Islam kalau mohon maaf lah, kalau bodoh, berarti secara ekonomi akan rendah, dia akan mudah lo dipengaruhi, bisa jadi bengkak. Berdoa kepada Allah Ta'ala semoga umat Islam itu kuat imannya, kokoh dengan keyakinannya, bertambah ilmunya, bertambah wawasannya, anak keluar dia dah. Tetapnya di dalam keimanannya, semakin kokoh dan yakin. Nah, di dalam ayat berarti kan dikunci tadi kau. Ada kata Allah, kecil Allah Ta'ala, ikolah mengasih warning, peringatan. Jika mereka tidak berhenti dari mengatakan tentang maniguan Tuhan itu tadi, akan warning, peringatan. Maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Tapi masih ada kesempatan. Di dalam ayat 7 sampai dikatakan, afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu. Maka apakah mereka tidak mau bertaubat kepada Allah? Kok kata kunci ya? Kan ada pertanyaan. Tu ba orang natakah tu kalau nyu bertobat ba nyu kalah syirik tu. Kalau diberikan oleh Allah Taala afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu, maka apakah mereka tidak mau bertobat kepada Allah dan tidak mau meminta ampunan kepada Allah? Sebuah pertanyaan dikunci oleh Allah Ta'ala di akhir ayatnya, wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun bagi orang yang bertobat, maha penyayang dengannya. Jadi artinya adalah tetap didorong mereka bertobat. Karena memang sudah terbantah, tidak masuk akal, itu mustahil lah. Balulah kalau tiga tu bercakap-cakap lah, apa perannya lain? Kira peran Isa dengan Maryam tu kini apa perannya lain? Kok iyo je? Apa perannya lain? Ada naknya mengatur. Kalau di Islam ada namanya tauhid rububiyah. Ada yang mengatur alam semesta berkuasa. Kalau bertiga ku apa perannya lain? Ada peran pramusaji atau apa lain betul? Memberikan makan atau apa? Tidak kan? Jadi makanya Tuhan kau nak samanya teka manusia sebagai pejabat. Ada Allah menses ni sekretaris nak ada. Ya, kebagian apa? Itu kanlah namanya struktur dalam organisasi nama itu. Manusia kau punya keterbatasan, ada namanya division of labor. Ada pembagian karajoe. Dek tahu manusia ko dengan keterbatasannya nak selesai karajo ko dengan surang doh. Butuh orang lain. Orang ko punya skill ko, orang punya keahlian ko bahagian administrasinya, ko bagian keuangannya, ko bagian SDM-nya, ko bagian operasional, ko orang manajemen kah. Jadi ada bagian pemasarannya. Itu kan dek karena tidak bisa manusia menguasai kasadoe, tidak terkendali dia manusia. Tapi Allah mukhalafatuhu lil hawadisi, babeda jawa. Kalau you punya keterbatasan, punya kekurangan, mau kebutuh orang lain, tidak boleh awak seorang-seorang itu. Kanun akan salah. Saya awak seorang, awak layi aja dari layi aja lah butuh orang lain. Lah mati awak tu butuh orang lain. Tapi Allah kan punya membantu juga malaikat. Itu malaikat itu adalah pesuruh dari Allah. Allah yang mengatur semuanya.
Allah yang mengatur. Tak ada satu-satu lo malaikat ko apalah namanya mengatur-ngatur alam semesta, menolak instruksi ya Allah. Saya tidak setuju ya Allah. Tak ada bisa membantah. Berbeza malaikat kau je manusia. Kalau manusia masih ada je membantah-bantah, ada kerengkang-kerengkang. Jadi makanya Allah adalah qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan dirinya sendiri. Tak ada bisa diintervensi-intervensi. Tak bisa lo dikata-kata, tak bisa ditantu-tantu, tak bisa diotak-atik. Tak bisa diprotes-protes. Kalau ada protes tu berarti tak ada kudrat, tak qadiru nama tu. Tak maha kuasa nama tu. Biasanya kalau nan ada nama protes tu berarti kan nama protes kau merasa santiang daripada diprotes itu nama itu. Tak ada iblis tu dengan Tuhan, tak ada yang memprotes tu. Cuma inyo kan mengecian kanu tu bantahan dalam konteks masa saya kepada Adam ni kau sianalah Adam kau hanya pembangkangan. Tidak pernah iblis itu tidak pernah tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan ada tu. Ya, jadi iblis tu takabur. Jadi takabur itulah sifat iblis. Jadi manusia kau dirongrong oleh iblis supaya terjerumus ke dalam ketakaburan. Orang yang berilmu santiang, ahli ibadah, taat. Kau nan dia nanu ada iblis sombong lah kau ahli ibadah kau, engkau santiang nalain kau lewat. Lah engkau nan ahli ibadahnya kau, engkau nak pernah masak surau kau je. Begitulah iblis. Jadi iblis justru yang mengeciankan Nabi Adam adalah sebagai penasihat. Menyebut nama Tuhan. Jadi makanya bagi kita meyakini bahawa Allah itu adalah Esa. Iko awak mantapkan kaji awak, mangko dengan tauhid, mangko syarat awak menjadi Islam itu pertama itu adalah membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di duduan tauhid awak, di duduan paham awak, maka dikatakan Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 73 terjerumus menjadi kafir mereka mengatakan soal Tuhan salah satu di Allah sebagai salah satu di antara 3 Tuhan itu yang keliru. Jadi bagi mereka tentu diberikan ruang bertaubat bagi mereka yang mau bertaubat. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau mereka tidak berhenti dari mengatakan itu, maka mereka akan dijerumuskan ke dalam neraka, akan mendapatkan azab yang pedih. Berdoa awak kepada Allah, semoga iman awak kuat, keyakinan awak taguh, dan kemudian sampai lo kepada anak cucu awak dan sampai anak cucu awak menjadi generasi yang lemah tauhid dan sampai lemah imannya karena banyak ujian dan tantangan di akhir zaman. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma fiq lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.